Pak, selesai. Oke, malam kali ini kita akan belajar tentang Shikakucho Kaku Shogai no Kaigo. Jadi perawatan untuk penyandang disabilitas seperti disabilitas pendengaran sama disabilitas penglihatan. Tuh. Jadi nanti kita akan belajar terkait yang pertama itu ada Shokaku Shogai no Kaigo, perawatan bagi penyandang gangguan penglihatan. Jadi nanti materi ini kita akan menjelaskan cara mendampingi atau yudo pada pengguna dengan gangguan penglihatan agar dapat bergerak secara mandiri dan aman seperti itu. Oke, yang pertama ketika kita akan melakukan perawatan pada orang yang mengalami gangguan penglihatan, yang pertama harus diperhatikan adalah kihong sise atau posisi dasar saat mendampingi seperti apa. Oke, yang pertama itu ada Ryosawa, Ryosano, Naname, Hampo Maeni, Tatsu. Jadi si Kaigo gitu berdiri setengah langkah di depan secara diagonal dari pengguna gitu. Jadi kita itu berdirinya di depan si Ryosanya itu setengah langkah. Nah, yang kedua, Ryosawa, Hijino, Kakudoga, Yaku, Kyujudoni, Naruyoni, Kaigono, Joang, Oh, Karuku, Nigiru. Jadi si ya, pengguna itu memegang lengan atas kaigo dengan karuku, dengan ringan. Sehingga membentuk sudut sekitar 90 derajat. Nah, jadi si kakudonya dari penggunanya itu membentuk sudut sekitar 90 derajat. Gitu. Semai suro o toru toki wa. Jadi ketika melewati ini kayak lorong sempit ya, semaisuro gitu. Kaigo saga ude o jibung no senaka ni mawaste ryosano mai kara yudo suru. Jadi pengasuh itu menggerakkan lengan ke bagian tubuh sehingga pengguna itu dapat mengikuti dari belakang. Nah, jadi kita itu kalau misalkan dia itu jalan di jalan yang sempit gitu, jadi pengasuhnya kita sebagai kaigonya itu menggerakkan lengannya itu ke belakang tubuh sehingga penggunanya itu dapat mengikuti dari belakangnya kayak gimana gitu. Itu ketika mengikuti atau melewati jalan yang sempit. Terus kalau misalkan nih mau melewati doa pintu itu melewati pintu, perawatannya adalah Ryosawa Doa no Nobu Gawa, Ryosawa Chotsugai Gawa ni Tatsu. Jadi si perawatnya, si kaigosanya itu berdiri di gagang pintu ya. Doa no Nobu. Doa Nobu itu gagang pintu. Terus Ryosawa Chotsugai Gawa ni Tatsu. Chotsugai Gawa itu kayak engsel pintunya. Kayak gitu. Jadi si penggunanya itu berdiri di engsel pintunya. Nah, jangan kebalik antara posisi dari perawatnya itu ada di mana sama posisi dari riosanya itu ada di mana. Ya, antara dua Nobu sama Chotsuga ini Tatsu ini. Terus ketika udah di depan pintunya, maka Doano Sukatoki Ryosawa Uranobu ni Mochikae Doa o Shimeru. Jadi saat melewati pintu itu, pengguna memindahkan tangannya ke gagang bagian dalam, lalu menutup pintunya. Jadi yang nutup pintunya itu setelah kita melewati pintunya itu adalah si riosanya. Supaya apa? Supaya mendukung kemandirian jiwanya gitu. Jadi nggak semua kita harus yang ngelakuin. Kita harus mendukung kemandirian si penggunanya itu supaya lebih mandiri lagi gitu. Kayak nanti ketika ngelewati doa oshimete kudasai gitu. Ikoe kake. Ya, itu kalau misalkan lewat pintu. Terus kalau misalkan lewat tangga, ya kaidang no sojo, soko. Ketika naik turun tangga. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah saisho no sutepu no temae de tachi domari. Kaidang de aru koto o sutaeru.
Jadi ketika ada tangga nih, misal di depannya itu berhenti sebelum anak tangga pertama. Jadi di kue kakek dulu gitu tuh. Kalau misalkan ada tangga di situ. Terus setelah itu kaidangde aru koto o sutairu dan beritahu bahwa di depannya itu ada tangga. Kalau misalkan kita nggak kue kakek, takutnya nanti kesandung gitu. Makanya harus berhenti terlebih dahulu, terus di depannya itu di kue kakek, contoh kaidangga aru gitu. Ika itu mate kudasai atau kayak gimana gitu. Jadi peng si ini Ryosanya yang mengalami gangguan penglihatan ini dia tuh tahu kalau di depannya itu ada rintangan. Nah, terus yang kedua ada Hakujo wa Sueno Sakini Aru Sogai Butsu o Kengsaku. Jadi tongkat putih itu digunakan untuk mendeteksi dan memeriksa rintangan di depannya. Jadi Hakujo tuh ini nih, yang namanya Hakujo. Nah, tongkat ini ketika berpapasan dengan tangga gitu, dia tuh mengeluarkan kayak bunyi. Nah, dia tuh tahu kalau di depannya itu ada rintangan misalnya. Terus kakunin suru tameno mono. Shikaku sogai ga aru koto o sui ni shiraseru yakumemo aru. Jadi selain itu, tongkat tersebut juga berfungsi memberitahu orang sekitar bahwa pengguna memiliki gangguan penglihatan. Jadi fungsi dari Hakujo ini nggak cuman mengenali rintangan yang ada di depannya, tapi juga memberitahu bahwa orang yang mempunyai alat ini, dia itu mengalami gangguan penglihatan. Seperti itu. Itu kalau misalkan ada tangga. Terus yang selanjutnya ada isuni suaru ketika duduk di kursi. Seperti apa? Ada Teo Zamengya Semotareni Yudosite Furete Morai Nangara Setsume Tsuru. Jadi arahkan tangan pengguna itu ke dudukan atau sandaran kursi terlebih dahulu. Ya. Lalu jelaskan sambil membiarkannya menyentuh kursi tersebut. Jangan langsung disuruh duduk gitu. Karena kalau misalkan langsung disuruh duduk, si Ryosanya ini kaget. Kalau misalkan kaget nanti resiko jatuhnya itu takai gitu. Makanya yang perlu diperhatikan adalah ketika mau duduk, si tangan Ryosanya itu disuruh nyentuh bagian kursi terlebih dahulu, bagian dari semotarenya atau zamengnya terlebih dahulu gitu, baru nanti dijelaskan kalau ini adalah kursi gitu. Jadi jangan langsung si penggunanya itu disuruh duduk. Biarkan si penggunanya itu meraba terlebih dahulu kayak gitu. Sandaran kursinya, terus zamengnya seperti apa, dan begitu pengguna dapat memahami posisi kursi dan bisa duduk sendiri dengan aman. Tuh, kalau misalkan di Isuni Suaru ya, duduknya di kursi. Tuh. Oke, itu untuk lembaran yang pertama. Terus yang kedua ada Basuni Norutoki ketika naik bis. Ya, caranya ketika naik bis adalah Kaigo Shaga Saki Noru. Jadi pengasuh terlebih dahulu yang naik. Jadi ketika ada Ryosa dengan gangguan penglihatan, maka kita itu harus menjelaskan ketika naik bis itu seperti apa. Nanti pengasuhnya itu naik terlebih dahulu, penggunanya mengikuti sambil memegang pegangan atau lengan pengasuh gitu, memastikan anak tangga dan masuk ruangannya itu aman. Kalau misalkan nanti si Riosanya itu disuruh masuk duluan, takutnya dia itu nggak tahu sekitar lingkungannya itu ada apa. Makanya harus kita yang terlebih dahulu masuk, kayak Gosaga Sakini Noru, ketika naik bis kayak gitu. Beda ceritanya kalau misalkan mau naik taksi. Ya, taksi ini Nuru. Yang pertama itu adalah Atamao Butsuke Nayoni Kiyotsukeru. Jadi berhati-hati agar kepalanya itu tidak terbentur. Karena bagian atap mobil sama atap bis ini jauh lebih berbeda gitu kan. Dia tuh hampir sejajar dengan kepala. Maka harus di kue kakek kalau misalkan di atasnya itu ada atapnya, ya neknya gitu. Nah, kayak contohnya misal disuruh pegang bagian atasnya kayak gitu. Terus yang kedua, Aite irudoa ya neno tokoro zaseki ini
Furete morai Rio saga sakini noru. Jadi biarkan pengguna itu menyentuh pintu yang terbuka. Terus bagian yaneknya, bagian atapnya, dan juga zasekinya, bagian dari kursinya. Kemudian penggunalah yang naik terlebih dahulu. Makanya saya bilang tadi, ketika kita mau naik bis sama naik taksi itu berbeda. Kalau misalkan kita mau naik taksi, poin pentingnya itu adalah kita yang naik dulu sebagai kaigosanya. Tapi kalau misalkan naik taksi, yang naik dulu adalah si riosanya. Jangan kebalik. Karena dia itu juga sering keluar di ujian. Ya, itu kalau misalkan naik taksi. Terus yang selanjutnya ada Teburu Orientation, orientasi meja. Contohnya adalah Teburu Ueno Ichikanke o Setsume Suru Hoho ni Kuroku Position ga aru. Jadi maksudnya itu adalah untuk menjelaskan posisi benda di atas meja itu menggunakan metode ini, clock position atau posisi dari jam. Jadi orang yang mengalami gangguan disabilitas penglihatan itu, dia itu bisa mengetahui letak dari posisi yang ada di depannya gitu. Misal posisi dari makanannya gitu. Karena orang yang mengalami gangguan itu, dia tuh cuma taunya posisi dari jamnya gitu. Makanya pas banget ketika kita menggunakan posisi ini, Teburu Orientation ini. Contohnya kayak gimana? Misal, contohnya nih, misal di Lemon tuh. Lemonnya tuh ada di pukul 12. Misal. Terus bagian cangkirnya tuh ada di pukul 2. Terus bagian nasi, misal. Nasinya tuh ada di pukul 5. Terus bagian gelas pukul 8. Jadi kita menjelaskan gitu. Contohnya, Gohang wa gojino hoko ni arimasu yo gitu. Nasinya berada pada arah pukul 5. Jadi si Kakusoga itu mengetahui posisi dari makanannya itu ada di mana kayak gitu. Itulah fungsi dari Teburu Orientation. Nah, terus yang selanjutnya itu ada Shikakusogaisa Yudoyo Buroku atau blok pemandu tunanetra. Ada dua jenis. Yang pertama itu ada Senjo Buroku atau blok garis. Kalau blok garis itu dia itu Hoko o Hyoji, menunjukkan arah. Jadi searah gitu. Itu Senjo. Nah, fungsinya ada Yudo Suru, membimbing perjalanan. Jadi biasanya ini blok-blok seperti ini tuh kebanyakan ada di stasiun kereta gitu. Jadi eki-eki itu biasanya. Nah, fungsinya ini untuk memandu jalan. Ada yang pernah ngelihat kayak blok kayak gini tuh di eki misal atau di tempat ini Kaimono gitu. Ada yang pernah ngelihat? Pernah, pernah, pernah. Ya, itu namanya Senjo Buroku ya, yang digunakan untuk Shikaku Sogai supaya dia itu tahu arah gitu. Kayak gitu. Terus yang kedua ada Tenjo Buroku. Kalau Tenjo Buroku ini dia tuh lebih ke blok yang banyak titiknya gitu, blok titik gitu kan. Misal Ichio Hyoji, dia tuh menunjukkan lokasi tertentu. Terus Cui-o Unogasu, memberikan peringatan atau perhatian. Itu bedanya kalau misalkan antara Senjo Buroku sama Tenjo Buroku. Ingat-ingat ada dua. Tuh. Terus yang selanjutnya itu ada Tenji. Nah, Tenji. Kayak huruf Braille gitu. Nah, biasanya Tenji ini Tenji wa Roko no Tengde Hyo Saremas. Jadi Braille itu ditulis menggunakan 6 6 titik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus Hidari kara Migi ni yonde iku. Hidari kara Migi ni yonde iku. Jadi Braille ini terdiri dari 3 titik. Ya, terus 3 titik di kiri, 3 titik di kanan. Ada total 6 titik gitu. Dan cara bacanya itu adalah dibaca dari kiri ke kanan. Kayak gitu. Misal kaigo buku sisi, K itu seperti ini. Ya. Terus I itu seperti ini. Go, bu, gu, si. Gitu. Itu untuk orang yang tunanetra.
Terus yang selanjutnya ada sonota. Kalau yang sonota ini kayak hal-hal penting lainnya. Misal shikaku sogai to communication dewa chokaku, shokaku, kyukaku o katsuyo suru. Jadi dalam berkomunikasi dengan penyandang gangguan penglihatan itu, maka kita harus memanfaatkan seperti chokaku, seperti pendengarannya, terus shokaku, seperti perabaannya, sama kyukaku, dan penciumannya gitu. Karena orang shikaku soga itu kan dia tuh kebanyakan orang yang nggak bisa ngelihat gitu. Cuman biasanya dari fungsi penglihatan apa pendengarannya, terus perabaannya, penciumannya itu masih normal. Maka kita harus memanfaatkan ketiga aspek ini. Ya, cokakunya, sokaku, sama kyukakunya ini harus dimanfaatkan. Terus yang kedua ada ryosakara hanareru toki wa hashiraya kabeni fureru ichimade yudo suru. Jadi semisal saat ketika kita itu akan meninggalkan si Ryosanya itu, si Ryosa dengan gangguan penglihatannya ini, maka arahkan terlebih dahulu itu ke posisi yang dapat disentuh. Ya, Fureru Ichi ke posisi yang dapat disentuh. Seperti apa? Seperti kabe, seperti dinding. Terus atau hasira, seperti kayak hasira tuh kayak tiang gitu. Jadi kalau misalkan kita mau hanareru nih, misal mau ngebiarkan dia terlebih dahulu gitu, maka kita itu harus mendekatkan dia itu ke bagian yang ini yang bisa disentuh, kayak gitu. Supaya apa? Agar pengguna mengetahui keberadaan dirinya dan tidak merasakan ditinggalkan di ruangan kosong. Kan kalau misalkan yang si Kakusoga ini udah nggak bisa ngelihat apa-apa tuh, udah hampa gitu penglihatannya gitu. Maka setidaknya untuk meminimalisir perasaannya itu, kita harus mendekatkan dianya tuh ke bagian yang bisa disentuh. Seperti itu. Terus yang ketiga, basuni noru ba'aiwa kihong tekine kaigosa wa sakini noru. Jadi seperti yang saya bilang tadi ketika mau naik bis, pada prinsip dasarnya itu yang naik terlebih dahulu itu adalah si ryosanya. Kaigosanya gitu. Terus esukare tani noru toki wa douji ni sutopu ni noru. Oriru toki wa kaigosa wa sakini oriru. Jadi ketika kita itu naik eskalator ya, isu kereta, kita akan mau menaiki eskalator, maka pengasuh dan pengguna itu melangkah secara bersamaan. Yang pertama itu. Jadi di kue kakek terlebih dahulu, kakinya itu samaan gitu, naik ke bagian eskalatornya itu supaya nggak ketinggalan. Kalau misalkan si kitanya naik terlebih dahulu terus si Riosanya ketinggalan, resiko jatuhnya itu takai gitu. Makanya harus langkah-langkahnya yuk stop punya itu harus dojini, harus bersamaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saat turun, saat turun dari eskalator, maka pengasuh terlebih dahulu yang turun. Ya, supaya bisa menjaga keseimbangan dari si Riosanya kayak gitu. Ya, diingat-ingat ya, ketika naik eskalator tuh harus bersamaan naiknya. Terus ketika turun, si Kaigosanya turun duluan. Terus yang selanjutnya ada Homude Densao Matsuba Aiwa Purotoho Mono eh, Hashi Kara Jubung ni Hanareta Tenji Buroku o Usiro de Matsu. Jadi saat menunggu kereta di apa namanya di Homu di peron gitu ya di peron ya tunggulah di belakang blok braille yang cukup jauh dari tepi peron itu karena kalau misalkan eh, terlalu dekat gitu. Takutnya si Riosanya itu jatuh ke bawah. Makanya harus lebih jauh daripada peronnya. Kalau misalkan nunggu di bagian peron. Jadi saat melangkah atau menyeberangi si peron itu, usahakan kita tuh agak jauh, ya, jauh dari peronnya supaya nggak jatuh ke bawah, gitu. Terus yang terakhir ada mizo, mizo o matai. Koeru toki wa Ryosa ga saki ni ini wataru.
Jadi saat melangkah atau menyeberangi selokan, mizo itu kayak selokan ya atau parit gitu. Saat menyeberangi selokan atau parit itu, maka Kihong Tekinya itu adalah Kaigo Saga Sakine Wataru. Jadi pengasuhnya itu menyeberang terlebih dahulu. Nah, itu merupakan poin penting untuk tindakan pada orang yang mengalami Shikaku Shogai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Dua halaman ini? Atau terlalu cepat? Aman? Aman? Oke, kalau semisalkan aman, kita lanjut terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu ada Choukaku Sogaisha no Kaigo. Jadi perawatan bagi penyandang gangguan pendengaran. Nah, yang tadi itu Shikaku Sogai. Selanjutnya kita akan membahas tentang Choukaku Shogai atau gangguan dengan pendengarannya. Ya, Choukaku Shogai yaitu gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran itu ada tiga. Yang pertama ada Rosha. Ada yang tahu Rosha? Rosha penyanyi, artis kan ya. Rosha ada yang tahu Rosha? Tuli dari lahir. Ya, tuli ya, Rosha tunarungu gitu. Jadi pengertiannya adalah Ipang Tekini wa Shua o mochi ite communication o okonau hito o iu. Jadi umumnya orang yang mengalami roa ini berkomunikasinya itu menggunakan shua. Ya, shua. Apa shua? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Ya, kebanyakan menggunakan itu. Terus ongse gengo o kaku eru surumae kara kikoeru kikoe no sogai ga aru hito ga oi. Jadi banyak yang mengalami gangguan pendengaran sejak sebelum dia itu memperoleh bahasa lisan. Jadi dia itu bisa dikatakan tuli dari lahir. Nah, tuli sebelum dia itu memperoleh bahasa lisan. Tuh. Terus Gengo Hatatsune Osorega Sojiru. Jadi perkembangan bahasanya itu dapat mengalami keterlambatan. Ya, karena dia itu kan tulinya udah dari lahir gitu. Terus dia itu belum tahu bahasa ibu seperti apa. Jadi dia tuh belum bisa ngomong seperti apa. Nah, bahasa yang benar itu seperti apa, bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa. Dia tuh nggak tahu gitu. Makanya di Rosa ini kebanyakan orang yang mengalami Rosa menggunakan teknik komunikasi menggunakan bahasa isyarat. Kayak gitu. Menjelasannya juga menjelaskan dengan bahasa isyarat. Itu Rosa. Terus yang selanjutnya ada Chuto Shitsu Chosha. Kalau Chuto Shitsu Chosha apa? Ada yang tahu? Chuto Shitsu Chosha ini adalah orang yang kehilangan pendengaran setelah dia itu mendapatkan kemampuan berbahasa. Gitu. Nah, ini penjelasannya. Onsei gengo o kaku eru shita ato de kikoe naku natahito. Jadi dia itu adalah orang yang kehilangan pendengaran setelah menguasai bahasa lisan. Misal dia itu dulunya bisa mendengarkan dengan baik, misal dari kecilnya gitu. Terus dia itu udah paham bahasa ibu itu seperti apa. Tiba-tiba pas waktu dia udah dewasa, dia mengalami kecelakaan yang dimana dia itu kehilangan dari pendengarannya gitu. Nah, itu bedanya dari Rosa gitu. Kalau yang Chuto Shitsuchosha. Mataku kikoenai hito demo hikaku teki meiryo ni hanasu o suru koto ga dekiru. Jadi walaupun dia itu tidak dapat mendengar sama sekali ya zeng-zeng kikoenai gitu misal biasanya masih dapat berbicara dengan jelas. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, dia itu kan kehilangannya setelah dia itu bisa berbicara gitu. Maka ketika dia itu kehilangan pendengarannya, pas waktu dia disuruh berbicara, biasanya pelafalannya itu masih bagus ketimbang Rosa ini.
Itu pengertian dari Kyuto Shitsu Chosha. Yang selanjutnya ada Nanchosha. Nanchosha itu adalah orang dengan gangguan pendengaran. Kayak eh, obacang-obacang di Shisetsu kita gitu. Nanchosha yang susah mendengar gitu. Penjelasannya adalah Kikoe nikui ga choryoku wa nokote iru hito. Jadi dia itu sulit mendengar, ya. Kikoe nikui, sulit mendengar. Tapi dia itu masih mempunyai kemampuan mendengarnya. Jadi meskipun dia itu udah sulit mendengar, tapi masih ada dari chouryokunya yang tersisa dari orang itu. Nah, kayak gitu. Biasanya orang dengan nancosa ini banyak menggunakan hochoki o shioshite iru hitomo iru. Jadi sebagian orang dengan nancosa ini biasanya lebih banyak menggunakan hochoki untuk membantu pendengarannya dia itu supaya lebih jelas. Tuh. Itu kalau yang nancosa. Diingat-ingat yang tiga ini karakteristik dari rosa apa, Chuto Shitsu Chosa itu apa, sama nancosa itu apa. Ya, itu bagian dari Chokaku Sogai. Terus yang selanjutnya itu ada communication shudang, cara berkomunikasi. Cara berkomunikasinya apa dengan gangguan pendengarannya ini? Yang pertama itu ada kuchi hanashi atau dokua, gerakan bibir ya, kayak membaca gerakan bibir gitu. Atau bahasa Inggrisnya itu kayak lip reading, lip reading. Hanasu o suru toki wa aite no eh, someng ni tate narubeku mesen o awasete kuchi o yukuri to oki ugokasu. Jadi saat kita itu berkomunikasi menggunakan teknik kuciwa ini atau koa ya atau dokua ini, maka saat berbicara itu kita tuh harus berdiri di depan lawan bicara ya. Aitai no someng. Berdiri di depan lawan bicara. Terus kontak matanya meseng oh itu awasete. Jadi kontak matanya itu diusahakan sejajar gitu kan. Dan juga kuchi o yukuri to oki ugokasu dan menggerakkan mulut secara perlahan. Nah, perlahan dan jelas. Tuh. Terus yang selanjutnya ada dokuchi gatai gigo ni cuisuru. Ada yang tahu doguchi gatai gigo itu apa? Doguchi, Enggak. ah, gimana? Bentuk Sama. mulutnya sama. Ya, kayak perkataan yang pelafalannya itu sama. Contohnya apa? Kayak hasi gitu. Hasi. Kan ada hasi jembatan, ada hasi sumpit gitu. Atau kami ada kertas, terus ada kami juga Tuhan kayak gitu kan. Jadi itu harus diperhatikan ya. Perhatikan kata-kata yang memiliki bentuk gerakan bibir yang sama. Supaya apa? Supaya dia tuh ngerti maksudnya apa. Misal hasio tote kudasai gitu. Nanti dikiranya dia tuh ngambil jembatan. Ini harus hati-hati gitu dalam konteks berbicaranya gitu. Ya, doko gata igigo ini harus benar-benar diperhatikan. Terus yang selanjutnya ada hitsudang. Hitsudang, komunikasi dengan tulisan. Tulisan. Ya, dengan tulisan. Biasanya orang-orang yang menggunakan teknik menggunakan tulisan ini, dia itu banyak orang yang mengalami Chuto Shitsuchosha. Ya, Chuto Shitsuchosha ga mochiiru koto ga oi. Jadi, apa tadi? Chuto Shitsuchosha. Ada yang masih ingat? Hilang pendengaran, tapi setelah menerima bahasa ibu. Ya, orang yang mengalami gangguan pendengaran setelah menerima bahasa ibu. Nah, itu Shitsuchosa. Orang yang dengan gangguan itu biasanya banyak menggunakan Hitsudang ini. Komunikasinya dengan tulisan. Seperti apa? Kiwado o katsuyoshite nayo o dentatsu suru.
Jadi gunakan kata-kata kunci untuk menyampaikan isi dari pembicaraannya. Misal, dia itu nggak bisa menggunakan kata-kata yang terlalu bertele-tele gitu. Kata-kata yang panjang. Misal contohnya itu kayak eh, apa ya? Contohnya itu kayak Kewa, Gogo, Nijikara, Shinsatsu ga arimasu misal gitu. Nanti nanti sekitar jam 2 ada pemeriksaannya gitu. Itu kan terlalu panjang gitu. Nah, gimana cara menyampaikannya dengan Hitsudang ini? Kita meringkas kata-kata yang panjang tadi. Misal tadi kan contohnya Kyowa, Gogo, Nijikara, Shinsatsu ga arimasu jadinya Niji, Shinsatsu. Gitu aja udah disingkat. Jadi untuk mempermudah apa? Untuk mempermudah dia itu memahami pelafalannya gitu. Jadi kita usahakan menggunakan keyword-keyword ini. Jadi diringkas tulisan yang panjang itu menjadi lebih pendek dan mudah dipahami. Jangan bertele-tele gitu. Itu yang namanya Hitsudang. Kalau Sorakagi, Soragaki, Menulis di udara dengan jari. ya menulis di udara dengan jari. Contohnya apa? Aite to no kyori o sujo ichi ichi tengo mili kurai ni si kaisho de yukuri hakiri kaku. Jadi jaga jarak sekitar 1 sampai 1,5 mm, sampai 1,5 meter gitu. Terus tulis huruf di udara dengan jelas, perlahan-lahan gitu, menggunakan bentuk yang rapi. Misal mau nulis taberu gitu, taberu gitu, kayak gitu. Jadi kita tuh menulis di udara. Ya, itu merupakan adalah teknik dari komunikasi. Terus ada yang namanya eh, Yubi Moji. Yubi Moji itu kayak huruf jari. Ya, A, I, U, E, O, No, Goju, Ong, O, Yubi, O, kata de, kata cide, hyogeng suru, mono. Jadi huruf-huruf Jepang atau Goju-ong itu dinyatakan dengan bentuk jari. Nah, nanti ada penjelasannya di sini nih. Gomuji itu kayak apa? Terus Suwano, Hokang Teki ni imide shio suru koto ga oi. Jadi sering digunakan sebagai pelengkap bahasa isyarat. Nah, biasanya digunakan untuk seperti nama orang, terus nama tempat, terus kata asing yang sekiranya sulit diekspresikan dengan bahasa isyarat. Bisa menggunakan Yubimoji ini, A, I, U, E, O itu. Ya. Terus yang selanjutnya ada Shua, ya, seperti yang udah dijelaskan tadi ya, bahasa isyarat. Tokuni Gengo Kakueru Mae no Shitsucho no Baai ni Katsuyo Sarete Iru. Jadi dia itu sangat berguna bagi orang yang kehilangan pendengaran sebelum memperoleh bahasa ibu. Ya, tadi. Tuh, bahasa Shua ini, bahasa isyarat. Chuto Shitsucho Shawa Aratamete Shua o Karada ni Sukeru koto ga konnan na koto ga oi. Jadi bagi penyandang kehilangan pendengaran setelah dewasa, biasanya mempelajari bahasa isyarat dari awal sering kali merasa sulit. Ya, karena dia itu kan udah nggak bisa mendengar sama sekali gitu. Biasanya kalau misalkan orang yang pendengarannya udah dari awal nggak bisa ngedengar, ketika belajar SUA ini maka biasanya itu kesulitan di awal-awal. Nah, kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada suku SUA, ya, atau bahasa isyarat dengan sentuhan. Hanashi, Hanashi teno SUA no arawasi, eh, ro shaga sono teni furete sutaeru hoho. Jadi maksudnya itu adalah si pembicara itu melakukan bahasa isyarat terlebih dahulu. Pembicaranya itu melakukan bahasa isyarat. Terus kemudian si penyandang tadi, penyandang tunanetranya itu atau tunarungunya itu menyentuh tangan pembicara untuk memahami isi
dari pesannya itu. Kayak gimana ngejelasinnya? Jadi kita itu si pembicara melakukan bahasa isyarat gitu kan ya. Si pembicaranya melakukan bahasa isyarat. Terus kemudian si tunanetranya itu menyentuh tangan pembicara untuk memahami isi dari pesannya itu apa kayak gitu. Kayak bahasa sentuhan kayak gitu. Ini mah sulit untuk dijelasin. Intinya kayak gitulah. Untuk menjelaskan cara untuk menyampaikan dengan cara menyentuh kayak gitu di suku Sua ini. Ya. Terus yang terakhir ada hochoki. Ya, alat bantu dengar. Kalau alat bantu dengar ini adalah eh, choukaku shogai no aru hito no hochoki wa senmonka ni yoru chousei ga hitsuyo. Jadi yang pertama itu alat bantu dengar ini bagi penyandang disabilitas pendengaran konduktif ya. Biasanya harus disesuaikan oleh tenaga ahli. Gitu. Jadi orang ketika menggunakan hocoki ini nggak semerta-merta bisa disamaratakan. Kadang pendengarannya itu ada yang masih normal sedikit, ada agak yang udah berat, atau bahkan ada yang berat sama sekali gitu. Maka ketika menggunakan hocoki ini harus disesuaikan terlebih dahulu oleh senmonka ini, dari tenaga ahlinya ini. Itu yang pertama. Terus hocoki wa deng onsei nancho de yuko de aru koto ga oi. Jadi maksudnya itu adalah alat bantu dengar, ya, si hocoki ini biasanya sering digunakan oleh orang yang mengalami deng ongse nanco. Deng ongse nanco itu kayak pendengaran konduktif, ya, gangguan pendengaran konduktif. Biasanya gangguan pendengaran konduktif ini terjadi ketika suara sulit mencapai bagian dalam telinga. Misalnya karena masalah pada telinga luar atau telinga bagian tengah. Itu ya. Deng ongse nanco itu namanya gangguan pendengaran konduktif. Nanti deng ongse nanco itu akan dibahas di bagian karadato karadano shikumi. Kokoroto karadano shikumi nanti. Apa deng ongse nanco itu? Terus Heiking Cho Ryoku Reberu ga 50 dB 以上の場合は補聴器を使用した方が良いと言われている. Jadi maksudnya itu, jika tingkat pendengaran rata-rata mencapai sekitar 50 dB atau lebih, dianjurkan menggunakan alat bantu dengar ini, hocoki ini. Jadi nanti kalau misalkan di soal itu ditanya itu, orang yang mengalami gangguan pendengaran itu, yang make hocoki itu harus berapa dB misal. Ya berarti jawabannya adalah goju dB ijo ini. Kayak gitu. Terus yang terakhir ada hikakuteki kikoeru gawa no mimi ni earphone o sochaku suru. Jadi maksudnya adalah earphone atau alat bantu dengar ini biasanya itu dipasang pada bagian telinga yang biasanya relatif masih lebih baik pendengarannya. Kayak gitu. Ya kalau misalkan antara yang kiri ini ternyata yang kanan itu masih agak baik pendengarannya itu biasanya diletakkan di sebelah kanan. Untuk apa? Untuk membantu pendengarannya supaya lebih jelas lagi. Kayak gitu. Nah, contoh-contoh dari hocoki itu ada dua. Ya, tipe alat bantu dengarnya itu. Ada yang tipe ini Hakogata atau tipe kotak. Ya, biasanya unitnya itu berbentuk kotak, ya, berbentuk kotak kecil, terus dihubungkan ke telinga dengan kabel. Ini ada kabelnya gitu. Terus dihubungkan ke telinganya. Terus yang kedua ada mimi kakegata. Kalau mimi kakegata ini udah yang seperti yang kita lihat di shisetsu gitu. Yang dia itu tipe gantung gitu. Diselipkan ke telinganya. Jadi dia itu dipasang di bagian belakang telinga gitu. Terus jenis paling umum yang banyak digunakan daripada Hakogata ini. Tuh. Itu jenis-jenis dari Hochoki. Terus yang terakhir itu ada ini tadi Yubimoji. Ya, huruf jari. Ada yang bisa ini huruf jari di sini.
Contohnya nanti kalau misalkan A itu seperti ini, I seperti ini, U, E, O. Ini nanti dirangkai kata-katanya itu. Jadi si gangguan pendengarannya itu bisa memahami maksud dari yang akan disampaikan kita itu apa, kayak gitu. Itu merupakan pengertian dari Yubimoji. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Materi Shikaku to Chokaku Soga ini. Ada yang mau ditanyain? Bisa dipahami? Oh, Sensei. Ya, Yang Chuto Shitsuchosha itu cara berkomunikasinya menggunakan metode apa ya? ya. Kalau yang Chuto Shitsuchosha ini kan dia itu orang yang kehilangan pendengaran saat dia itu menerima bahasa ya. Berarti dia itu secara komunikasinya kan masih jelas gitu. Pelafalannya juga masih bagus gitu kan. Ini mah bisa menggunakan beberapa teknik di sini. Ya, kayak Hitsudang ini. Ya, udah dijelasin ya. Di Hitsudang kayak teknik di mana dia itu komunikasi dengan tulisan misal. Ya, kayak ditulis di papan gitu. Misal sekarang Gohang Taberu gitu. Ditulis Gohang Taberu terus disuruh baca gitu. Nah, ketika orang menggunakan teknik Hitsudang ini ya dengan gangguan Chuto Shitsuchosha, dia itu kan masih bisa baca gitu. Makanya dia itu paham maksudnya kita itu maunya kayak gimana. Apakah disuruh tidur kah? Apakah disuruh makan kah? Karena dia itu kehilangan setelah dia itu menerima bahasa. Jadi dari segi penyampaiannya juga masih bagus gitu, pelafalannya juga masih bisa, penjelasannya juga masih bisa kayak gitu. Maka teknik yang paling tepat itu adalah menggunakan Hitsudang ini. Tuh, bisa dipahami. Kalau menggunakan Hojoki masih bisa nggak, Sensei? Kalau menggunakan Hojoki, dilihat terlebih dahulu. Ya, dilihat terlebih dahulu tingkat dari ininya, kemampuan pendengarannya itu di atas 50 dB ini apa enggak gitu. Kalau misalkan tingkat pendengarannya ini di atas 50 dB, dia itu bisa menggunakan Hojoki. Tapi kalau misalkan di bawah ini udah muri, udah nggak bisa meskipun menggunakan si Hojoki ini. Karena ada ya pasien saya di Shisetsu itu, dia itu dengan gangguan ini, gangguan Chutositsuchosha gitu. Dia tuh menggunakan Hojoki gitu kan. Tapi ketika kita ngomong, dia tuh nggak paham apa yang mau kita omongin. Apa zeng-zeng kikoenai gitu. Maka teknik yang paling tepat adalah menggunakan Hitsudang ini, tetap menggunakan Hitsudang daripada Hojoki gitu. Makanya sebelum kita melakukan pemberian hocoki ini, diperiksa terlebih dahulu. Kalau misalkan kekuatannya itu di atas 50 dB, boleh menggunakan. Tapi kalau misalkan di bawah 50 dB, itu udah nggak bisa. Kayak gitu. Bisa dipahami? Sensei, arigatou gozaimasu. Oke.